Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yasinta Sumarniatiova. Nama panggilan Marni, NPM 202008. Saya dari kelas 2020F, Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Ekologi dan Lingkungan, Populasi dan Komunitas. Baik, kita lewati kata pengantarnya. Kita masuk ke pendahuluan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Restorasi berarti suatu perbaikan atau pemulihan. Ekologi restorasi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu ekologi yang berupaya untuk memperbaiki suatu catatan, suatu ekosistem rusak dan atau mengalami gangguan sehingga dapat memulihkan atau mencapai suatu ekosistem yang mendekati kondisi pemulihan. Lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi hidup organisme tersebut. Suatu organisme selalu hidup dalam lingkungan yang merupakan suatu ekosistem. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Kita lewati rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kita masuk ke pembahasan ekologi dan pengetahuan lingkungan, populasi, dan komunitas. Kita masuk ke penjelasan ekologi. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosofi lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi, walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman Ernest Haeckel dalam tahun 1869. Sebelumnya, banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Ekologi mulai berkembang pesat hingga tahun 1900 dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini, apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Prinsip-prinsip dalam ekologi dapat menerangkan dan memberikan pemahaman dalam mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Timbulnya gerakan kesadaran lingkungan terutama pada tahun 1968 dan 1970. Semua orang ikut memikirkan masalah polusi, pelestarian alam, kependudukan, dan konsumsi pangan dan energi. Sebelum tahun 1970-an, ekologi dipandang sebagai bagian dari biologi. Ekologi telah berkembang menjadi bagian biologi yang sangat penting dan merupakan disiplin ilmu baru yang mempertanyakan proses-proses fisik dan biologis dan menjembatani ilmu-ilmu alam.
Ekologi mempelajari rumah tangga makhluk hidup atau oikos, istilah yang digunakan oleh Ernest Haeckel sejak tahun 1869. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan organisme. Ini penting karena pada hakikatnya organisme dibangun dari sistem biologik yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Kita masuk ke lingkungan. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia dan sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Paradigma ilmu lingkungan, environmental science, adalah metode ilmiah guna menghadapi kehidupan manusia yang kompleks di bawah tatanan alam semesta sehingga merupakan kombinasi hukum manusia dan hukum alam berdasarkan teori, perangkat, dan aplikasinya mengacu pada komponen nilai kemanusiaan melalui keterampilan profesional dan sistematika ilmiah. Atas dasar pengertian ini, ilmu lingkungan merupakan ilmu pengetahuan murni yang monolitik. Selanjutnya dalam penerapannya, ilmu lingkungan yang mengatur sikap atau perilaku manusia dalam bersifat lintas disiplin menurut persoalan lingkungan yang dihadapi. Ilmu lingkungan dapat berorientasi lintas disiplin dengan ekonomi, sosiologi, kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan sebagainya. Botani atau ilmu tumbuhan adalah contoh kemurnian ilmu pengetahuan yang dalam aplikasinya dapat merupakan ilmu kehutanan, ilmu pertanian, dan ilmu perkebunan yang bersifat metadisiplin serta disiplin. Masalah lingkungan harus dirumuskan secara jelas apa yang dipersoalkan, mengapa sesuatu yang dipersoalkan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Kita masuk ke populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang artinya rakyat berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara tersebut. Sedangkan populasi yang dimaksudkan dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Beberapa sifat populasi yang penting berkenaan dengan ekologi, yaitu pertumbuhan populasi, kerapatan populasi, dan struktur populasi. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Sifat dinamis populasi yang mendasar adalah tumbuh, yaitu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Tumbuh dirumuskan sebagai sifat esensial yang membedakan populasi makhluk hidup dengan materi mati. Yang kedua, kerapatan populasi. Ukuran populasi tumbuhan dan hewan di suatu tempat tertentu atau kerapatan populasi biasanya tergantung dari migrasi karena pengaruh pakan atau lingkungan fisik populasi, maka ukuran populasi suatu spesies akan tidak sama dengan ukuran spesies lain.
Yang ketiga, struktur populasi. Sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Karena itu, maka pada umumnya populasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Kita masuk ke komunitas. Clemens pada tahun 1990 mengatakan bahwa suatu komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem. Namun satu jenjang di atas populasi, posisi itu menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi akan mempengaruhi konsep-konsep komunitas, dan pada gilirannya kaidah-kaidah komunitas harus dipertimbangkan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Struktur komunitas adalah sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan secara bersama-sama menghuni suatu tempat. Semua populasi di tempat yang menjadi perhatian termasuk komunitas seperti semua tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme. Secara sempit sering dicontohkan misalnya komunitas tumbuhan paku-pakuan, komunitas hutan tropis basah, atau komunitas burung pemakan biji-bijian di sawah. Kita masuk ke macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dibagi menjadi komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Komunitas terestrial, sekelompok organisme yang terdapat di pekarangan, padang rumput, padang pasir, halaman kantor, halaman sekolah, kebun raya, dan sebagainya. Margalef pada tahun 1958 mengemukakan bahwa untuk keanekaragaman komunitas perlu dipelajari aspek keanekaragaman itu dalam organisasi komunitas, misalnya mengalokasikan individu populasi ke dalam spesiesnya, menempatkan spesies tersebut ke dalam habitat dan niche-nya, menentukan kepadatan relatifnya dalam habitat, menempatkan tiap individu ke dalam setiap habitatnya dan menentukan fungsinya. Nama-nama komunitas. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana pemberian nama itu dengan menunjukkan bagaimana wujud komunitas seperti padang rumput, pantai pasir, lautan, hutan jati. Nama tersebut menunjukkan bentuk dan wujud komunitas secara keseluruhan. Cara yang paling baik untuk menamakan komunitas itu adalah dengan mengambil beberapa sifat yang jelas dan mantap, baik hidup ataupun tidak. Di darat tumbuhan utama biasanya memberikan pedoman yang jelas dan mantap. Dalam komunitas perairan, habitat fisik dapat juga digunakan, misalnya komunitas padang pasir, komunitas hamparan rumput, komunitas perairan terbuka. Kita masuk ke bagian penutup. Jadi kesimpulannya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok dengan lingkungannya. Ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah
penduduk dari negara tersebut. Sedangkan populasi yang dimaksudkan dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Posisi ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi akan mempengaruhi konsep-konsep komunitas, dan pada gilirannya kaidah-kaidah komunitas harus dipertimbangkan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Jadi sarannya setelah membaca makalah ini, pembaca diharapkan dan dapat memahami secara terperinci mengenai pokok bahasan dalam makalah ini. Sekian dulu dari saya ucapkan limpah terima kasih.